adik-adik, bertemu kembali dengan Ibu Tias dan Kakak Mitya. Apa kabar hari ini? Semua sehat, semua siap beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita akan memulai ibadah hari ini di dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Juga Engkau berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan tertib. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, masih semangat ya kita memuji Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita selalu. Saat kita sedih, saat kita senang, Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan, kudaki-daki. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong Papa Mama untuk scan barcode QR code di layar atau persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Nanti pada saat Mama Papa ke gereja,
bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yuk, mari kita memberikan persembahan kita dengan memuji Tuhan. Bawa persembahanmu. Setelah kita mengumpulkan persembahan, sekarang saatnya kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ini ke dalam doa. Yuk berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan juga penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini berkenan di hadirat-Mu dan juga dapat membantu memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar dengan baik, dan kita mau pujikan, baca kitab suci. Halo adik-adik, wah semua semangat, semua bersuka cita. Ya, sudah puji nama Tuhan, sudah bernyanyi memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Oke, top. Hari ini kita mau belajar
lebih dalam lagi tentang kebaikan Tuhan. Siapa yang rindu dengar cerita tentang kebaikan Tuhan? Ya, wah, rindu semua. Semua kita rindu tentang kebaikan dan setiap cerita-cerita manis dari Tuhan. Ayo sekarang ambil Alkitabnya. Sudah dipersiapkan? Ya, Alkitabnya dipersiapkan. Yang belum diambil, ayo kita ambil Alkitabnya. Nanti diletakkan di dekat kita duduk ya. Nah, karena sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Nah, sudah? Alkitabnya sudah siap, kita sudah duduk yang rapi. Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih karena hari ini walaupun masih ibadah online, kami bersuka cita sekali. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami, mengungkapkan rasa terima kasih kami, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami sangat senang dan saat ini Tuhan kami semakin rindu untuk mendengarkan cerita kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui cerita hari ini. Berfirmanlah Tuhan di dalam hati kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk melakukan. Dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini spesial kita mau belajar dari kitab Mazmur. Ayo, kitab Mazmur itu ada di perjanjian apa? Lama? Baru? Baru? No, ada di perjanjian? Ya, perjanjian lama. Kitab Mazmur ada di perjanjian lama. Yuk kita buka kitab Mazmur. Yuk, kitab Mazmur itu setelah kitab apa ya? Setelah kitab Ayub. Kitab Mazmur setelah kitab Ayub. Nah, kalau di Alkitab Mbak Christine, kitab Mazmur itu ada di sekitar halaman 597. Ada di perjanjian lama. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 127. Wah, 127. Yuk kita cari 127. Sudah ketemu? Ya, untuk adik-adik yang balita, batita, boleh minta tolong ayah dan ibu untuk membantu membuka. Dan nanti ayah dan ibu bisa membantu membacakan kembali ya. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil, ayo kita belajar bagaimana cara membuka Alkitab, melihat kitabnya dan melihat pasalnya, melihat ayatnya. Nah, adik-adik yang kelas besar udah jago nih. Ayo, semakin rajin baca Alkitab, semakin hebat buka Alkitab ya. Sudah, kita mau baca dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Nah, Mbak Christine akan bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik menyimak dan boleh juga mengikuti membaca bersama-sama Mbak Christine. Oke? Kita mulai ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak dengar tokoh namanya Thomas Alva Edison? Ya, Thomas Alva Edison. Ada yang sudah pernah? Hah? Ada yang belum pernah? Belum pernah dengar? Thomas Alva Edison. Siapa ya? Oh, Thomas Alva Edison. Tokoh zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Tapi namanya terkenal karena dia menemukan sesuatu, membuat sesuatu. Dan sesuatu itu ternyata kita pakai loh setiap hari, bahkan mungkin setiap saat kita butuhkan. Menemukan apa sih Thomas Alva Edison itu? Ada yang udah tahu ya? Kalau ada yang udah tahu, diam dulu ya. Nanti akan ada cerita video singkat tentang Thomas Alva Edison. Yang belum tahu juga disimak ya. Nemuin apa sih Thomas Alva Edison itu? Yuk kita simak videonya ya. Kita dengerin videonya. Hai. Halo adik-adik, masih dengan Kak Dodi dengan cerita serunya. Kali ini kakak akan bercerita tentang tokoh dunia yang berjudul Thomas Alva Edison. Kita langsung saja ya. 1, 2, 3. Pada suatu malam, Ari dan Iqbal sedang belajar bersama. Tiba-tiba, ayah mereka masuk ke dalam kamar. Ayah memberikan sesuatu kepada mereka berdua. Ari dan Iqbal senang sekali menerima hadiah lampu meja belajar dari ayah. Terima kasih ayah. Ayah, lampu meja belajarnya bagus, ucap Ari. Ayah hanya tersenyum. Iqbal, lampunya jangan dimainkan, nanti putus, ujar Ari kepada adiknya. Iya Kak Ari, jawab Iqbal. Aku hanya sedang berpikir siapa orang yang pertama kali menemukan lampu. Apakah kakak tahu siapa orangnya? Tanya Iqbal. Ari yang mendengar perkataan adiknya hanya tersenyum. Masa kalian tidak tahu sih siapa penemu lampu? Tanya ayah. Benar ayah, kami berdua tidak tahu, jawab Ari. Memang ayah tahu orang yang pertama kali menemukan lampu? Tanya Iqbal. Ayah hanya tersenyum. Thomas Alva Edison adalah orang yang pertama kali menemukan lampu. Dia lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Thomas Alva Edison bukan berasal dari keluarga miskin, melainkan lahir dari keluarga kelas menengah ke atas. Saat berumur 7 tahun, Al sudah masuk sekolah. Akan tetapi, di sekolah dia sering dimarahi oleh gurunya karena banyak bertanya hal-hal yang sulit dan tidak masuk akal. Bagi gurunya, dia dianggap sebagai anak dungu dan stres. Al hanya beberapa bulan menikmati bangku sekolah. Pihak sekolah pun mengeluarkan dirinya dengan alasan Al tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Keluarga Al pun menerima keputusan itu dengan lapang dada. Selama di rumah, Al pun diajarkan oleh Nancy, ibunda tercintanya. Ibunya yang dengan sabar mengajarkan Al. Dia pun menyuruh Al untuk banyak membaca buku yang ada di perpustakaan setempat yang ada di dekat rumah. Seiring bertambahnya umur,
Al lebih menyukai bidang sains dan elektronika. Ibunya pun sering membelikan Al buku-buku berkenaan dengan bidang tersebut. Dari buku-buku itulah Al mendapatkan segalanya. Thomas Alva Edison tumbuh sebagai seorang pemuda yang pintar. Pikirannya sangat berbeda sekali dengan pemuda seusianya. Ketika melihat pencahayaan yang ada di rumahnya tidak bagus sekali, dia pun berpikir untuk membuat lampu pijar. Ketika memulai percobaan, dia mengalami kegagalan. Akan tetapi, dia tidak pernah menyerah. Dia pun terus mencobanya. Setelah melalui ratusan percobaan yang memakan waktu cukup lama, Thomas Alva Edison bisa membuat bahan tahan panas yang mampu menyala selama 40 jam. Dia pun sangat senang sekali karena penemuannya berhasil. Selain itu, dia membuat distribusi listrik yang melibatkan dinamo sebagai pembangkit listrik dan sistem pembagiannya ke rumah-rumah. Selain menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu fonograf, gramofon, dan kamera hidup. Thomas Alva Edison bisa berhasil seperti itu karena dia memiliki semangat kerja yang tinggi. Dalam sehari, dia hanya tidur selama 4 jam. Berkat penemuan dan jasanya, Edison diberi penghargaan dari seluruh belahan dunia. Pada tahun 1881, dia memperoleh bintang jasa Prancis untuk rancangan sistem distribusi listrik. Begitu pula dengan Italia, Chili, Rusia, Jepang, dan beberapa negara memberikan dia penghargaan. Pada tanggal 3 Agustus 1929, dia meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Berkat Bapak Thomas Alva Edison, kita bisa merasakan dan menikmati hasil penemuan lampunya. Cukup sekian ceritanya, sampai jumpa lagi di video cerita selanjutnya. Dadah! Nah, gimana adik-adik cerita tentang tokoh Thomas Alva Edison-nya? Seru ya? Menarik kan? Yang tadi bilang sudah pernah dengar cerita tentang Thomas Alva Edison? Bener nggak ceritanya? Sama nggak sama yang adik-adik ingat? Wah, sama? Sip. Terus yang tadi bilang belum pernah dengar, jadi udah tahu ya Thomas Alva Edison. Nah, adik-adik, Thomas Alva Edison siapa? Ya, penemu bola lampu. Iya, menemukan bola lampu. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar dari Thomas Alva Edison. Dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak sombong, karena waktu proses dia membuat bola lampu juga tidak langsung berhasil adik-adik. Ada gagalnya juga loh, berkali-kali mungkin gagalnya. Seperti Mbak Christine atau mungkin adik-adik juga ya, kalau mau meraih prestasi, mendapatkan nilai yang bagus, pasti nggak langsung dapat nilai bagus. Kadang-kadang ada gagalnya juga, kadang-kadang dapat nilai jelek, padahal sudah belajar yang giat gitu ya. Nah, itulah namanya berproses. Kita terus mengasah kemampuan kita, rajin belajar supaya semakin hari nilai dan prestasi kita semakin baik. Begitulah yang dilakukan Thomas Alva Edison. Walaupun di awal-awal teman-temannya menganggap dirinya tidak pintar karena berulang kali mungkin nilainya tidak bagus, dia tidak menyerah, coba lagi, belajar lagi, semakin giat. Semakin dia nilainya tidak bagus, semakin dia giat belajar. Pokoknya nggak nyerah deh. Pokoknya nggak ya nilai saya jelek, males belajar, nggak begitu. Thomas Alva Edison punya prinsip. Semakin gagal, semakin dia harus berjuang lagi dan meraih prestasi, mendapatkan hasil terbaik. Sampai pada akhirnya dia jadi orang sukses, dia tidak membanggakan dirinya. Bahkan dia membanggakan papa mama dan terlebih membanggakan Tuhan.
dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan, dia bangga kepada Tuhan, karena dengan kasih karunia Tuhan, dengan berkat Tuhan, Thomas Alva Edison menjadi orang sukses. Bahkan hasil-hasil karyanya bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Nah, begitulah dengan kita adik-adik. Adik-adik, kita harus terus rajin belajar. Jangan menyerah. Untuk adik-adik yang balita, misalnya makannya masih tumpah-tumpah, nggak apa-apa, jangan minta disuapin lagi, tapi ayo berusaha latihan belajar makan sendiri, ya. Belajar naik sepeda misalnya, jangan takut kalau sekali 2 kali jatuh, nggak apa-apa, berusaha lagi, ya. Lalu mungkin adik-adik kelas kecil, kelas besar yang sudah mulai belajar vokal, belajar nyanyi, belajar musik, olahraga, atau tentang sains dan lain-lain ya. Belajar giat, pengen nilainya bagus di bidang matematika atau di bidang olahraga, mau sukses perlombaannya, menang terus gitu ya. Tapi mungkin sekali 2 kali gagal, jangan nyerah. Jangan bilang, aku gak mau lagi tapi bilangnya, aku mau coba lagi, aku mau coba lagi. Minta dukungan papa dan mama. Mbak Christine yakin, papa mama, ayah ibu di rumah, bahkan mungkin kakak dan adik mendukung kita supaya kita semakin berprestasi, semakin hasilnya bagus kan? Nah, kalau nanti Tuhan sudah memberikan kita prestasi yang bagus, apapun hasilnya kecil, setengah kecil, sedang, hasilnya bagus, tetap bersyukur. Berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan, aku jadi punya prestasi. Bukan karena kemampuanku, bukan karena kekuatanku, tapi karena kasih Tuhan. Dan juga ucapkan terima kasih kepada papa dan mama, ayah dan ibu, kakak dan adik. Terima kasih papa, mama, karena selalu mendukung aku, selalu memberikan yang terbaik untuk aku, ngajarin aku, dan selalu nemenin aku. Ya, begitu juga dengan kakak adik, mereka selalu memberikan semangat kan buat kita. Nah, ayo adik-adik, maju terus, berikan yang terbaik, dan terus bersyukur. Ingat, setiap kebaikan yang kita raih, prestasi yang kita dapatkan, itu karena Tuhan mengasihi kita dan telah memberkati kita. Tuhan Yesus mengasihi Mbak Christine dan mengasihi adik-adik semuanya. Dadah! Mari adik-adik, tiba saatnya kita sekarang akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat mainan telepon-teleponan. Nah, ini gimana cara buatnya ya? Yuk, biar nggak penasaran, kita lihat ya video tutorial cara membuat ini. Oke, yuk kita lihat. Nah, untuk alat-alat yang akan dipakai di aktivitas kita hari ini ada 2 buah gelas plastik yang sudah kosong. Terus ada juga benang. Nah, ini yang Mbak pakai itu tali kasur. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak punya, nggak apa-apa kok, pakai benang apa aja juga nggak apa-apa. Nah, nanti untuk panjangnya ini juga bebas terserah adik-adik, tapi jangan kepanjangan dan juga jangan sampai kependekan.
Nanti kira-kira Mbak Grace mau potong benang ini sekitar 2 meter. Nah, selanjutnya ada cutter. Nah, cutter ini nanti berfungsi untuk memberi lubang atau bolongan di bawah gelas plastiknya ini. Nah, itu dia alat-alat yang akan kita gunakan di aktivitas ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memberi lubang di bawah gelas plastik ini menggunakan cutter. Nah, adik-adik ketika melakukan langkah pertama ini harus dengan pendampingan orang tua ya. Kalau nggak bisa, boleh minta tolong orang dewasa yang ada di sekitar adik-adik. Boleh minta tolong mamanya, boleh minta tolong papanya, atau minta tolong dengan mbak yang ngejaga. Oke? Jadi adik-adik jangan membolongi atau memberi lubang ini sendirian kalau nggak bisa. Oke? Memberi lubangnya kayak gimana caranya? Kita lihat. Ini deh lubangnya udah jadi. Nah, ini udah jadi tuh, udah ada 2 lubang di bawah gelas plastiknya. Terus langkah kedua yang akan kita lakukan adalah mengikat benang atau masukkan benang ke lubangnya di sini. Jadi nanti lubangnya benangnya dimasukin ke lubangnya terus nanti diikat. Oke. Nih Mbak Grace ada tips buat masukin benangnya biar gampang ke lubang yang ada di gelas plastiknya ini. Jadi biar gampang, ini gelasnya ditaruh gini, terus ini benangnya agak dipanjangin gini, terus ditaruh di atasnya. Nah, adik-adik kita perlu bantuan ini. Ini dari sapu lidi Mbak potong. Nah, ini nanti buat bantuin masukin benangnya ke dalam lubangnya gitu. Cara masukinnya giniin. Tuh, nanti dia bakal masuk. Dimasuk-masukin gini. Nah, ini nanti kalau udah masuk gini, tuh, tinggal ditarik deh. Nah, jadi deh. Tuh, masuk deh benangnya. Nanti kayak tadi dibikin simpul yang agak besar. Nah, lakukan hal yang sama di ujung benang sebelahnya. Benang ini nanti dimasukin ke lubang, bawah lubang dari gelasnya ini. Oke. Udah deh jadi. Nah, ini mainan telepon-teleponan. Gampang kan? Nah, inget ya. Nanti kalau adik-adik mau buat ini, ketika membolongi lubang di bawah ini menggunakan cutter atau dengan gunting, harus minta bantuan ke orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar adik-adik. Oke, jangan adik-adik lakuin sendiri. Kalau sudah selesai, nanti telepon-teleponnya ini difoto, lalu dikirimkan ke alamat WhatsApp-nya Ibu Ani. Nah, nanti hasil karya adik-adik akan ditampilkan di video ibadah minggu depan. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke, yuk kita bikin yuk. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan kembali ke aktivitas kita. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita mampu untuk melakukan firman Tuhan, agar kita menjadi anak-anak istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti.
Kita akan menutup ibadah hari ini dengan doa penutup yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami beribadah. Terima kasih juga untuk berkat dan firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. Kiranya Kau memberkati kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kamu pimpin, Engkau sertai setiap aktivitas yang akan kami lakukan selepas ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini akan kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.